selamat pagi, salam sejahtera. Kami ucapkan kepada Ibu Wildana Sabarudin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ulfi Sakudin. Di sini saya sebagai moderator. Ini dimulai, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Halo, saya Dena Yulita dari Prodi Manajemen. Halo, saya Siti Mafturoh dari Prodi Akuntansi. Saya Dava dari Prodi Akuntansi. Halo, saya Denny dari Prodi Manajemen. Halo, nama saya Sabrahim, program studi akuntansi. Nama saya Alia dari Mahasiswa Akuntansi. Halo, saya Naindi Saada dari Prodi Manajemen. Itulah nama-nama anggota kelompok 2. Ada salah satu pepatah mengatakan, pendidikan bukan hanya untuk pergi ke sekolah ataupun kampus lalu mengambil ijazah, tapi tentang menyerap ilmu wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Nah, kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang pengertian paragraf, syarat-syarat paragraf, dan pola pengembangan paragraf. Untuk lebih lanjutnya, mari kita tonton video berikut ini. Baik, terima kasih kepada saudara Ulfi Saipudin yang telah memberi saya kesempatan untuk menyampaikan materi pada hari ini. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian paragraf. Paragraf adalah bagian dari suatu karangan atau tuturan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan gagasan utama sebagai pengendalinya. Menurut Wiyanto 2004-15 mengatakan bahwa paragraf itu adalah sekelompok kalimat yang saling berhubungan dan bersama-sama menjelaskan satu unit buah pikiran untuk mendukung buah pikiran yang lebih besar, yaitu buah pikiran yang diungkapkan dalam seluruh tulisan. Jadi, bisa dikatakan sebuah paragraf jika berasal dari ide pokok atau gagasan utamanya dijelaskan melalui beberapa kalimat yang berkesinambungan dari awal sampai akhir paragraf. Baik, selanjutnya ada jenis paragraf berdasarkan gagasan pokok atau pikiran utama. Yang pertama yaitu paragraf dedukatif. Paragraf dedukatif adalah sebuah paragraf yang gagasan pokoknya terletak di awal paragraf. Boleh kita perhatikan contoh berikut. Kucing sebenarnya adalah hewan yang sangat lucu dan menggemaskan. Kucing biasanya hidup di sekitar kita. Mereka sangat mudah berinteraksi dengan manusia. Bahkan tidak sedikit di antara manusia yang menjadikan kucing sebagai hewan peliharaan di rumah. Tapi masih banyak juga kucing-kucing liar di luar sana yang berusaha mencari makan sendiri. Bisa kita perhatikan bagian yang diwarnai. Yang mau disampaikan dalam sebuah paragraf ini adalah intinya kucing itu adalah hewan peliharaan atau hewan yang sangat lucu dan menggemaskan, jadi bisa dipelihara di rumah. Oke, baik. Yang kedua yaitu paragraf induktif. Apa itu paragraf induktif? Yaitu paragraf yang gagasan pokoknya terletak di akhir paragraf. Untuk lebih jelasnya bisa kita perhatikan contoh berikut. Setiap hari dapat datang ke sekolah, selalu tepat waktu, bahkan 30 menit sebelum bel tanda masuk berbunyi, Dapa sudah berada di depan kelasnya. Ketika istirahat, Dapa selalu pergi ke perpustakaan untuk membaca buku, dan tidak lupa membawa buku tulis dan pulpen untuk menulis buku-buku yang ia baca di perpustakaan. Setelah pulang sekolah pun, Dapa selalu mengerjakan tugas sekolahnya dulu sebelum bermain dengan teman-temannya. Tidak heran setiap tahunnya Dapa selalu juara kelas. Ternyata Dapa memang anak yang rajin dan pintar. Bisa kita perhatikan lagi bagian yang diwarnai. Dalam paragraf ini yang mau dijelaskan, ada seorang anak yang bernama Dapa yang memang rajin dan pintar. Tapi penjelasannya itu dijelaskan pada awal paragraf dan gagasan pokoknya atau inti yang mau disampaikan itu terletak di akhir paragraf. Selanjutnya yaitu paragraf campuran, dedukatif dan induktif. Paragraf campuran yaitu kalimat utamanya berada di awal dan sekaligus di akhir paragraf.
Namun, kalimat yang terletak di akhir itu merupakan pengulangan atau penegasan kalimat utama pada kalimat awal paragraf. Bisa kita perhatikan contoh berikut. Zaman sekarang ini, marketplace menjadi pusat perbelanjaan banyak orang. Bahkan sudah sedikit sekali yang mau ke pasar. Selain dikarenakan lebih praktis, penyedia jasa online ini kerap memberikan diskon bahkan menggratiskan ongkos kirim. Jadi sangat mempermudah masyarakat dalam berbelanja karena tidak perlu lagi berpanas-panasan keluar, sebab belanjaan langsung diantar ke depan rumah pembeli. Dengan kemudahan itulah semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk belanja di marketplace. Bisa kita perhatikan ya teman-teman bagian yang diwarnai, yaitu bagian kalimat di awal paragraf dan kalimat di akhir paragraf. Makna keduanya ini sama, namun di akhir paragraf ini dia hanya mempertegas aja atau memperjelas kalimat pertama di awal paragraf tadi untuk menjelaskan tujuannya tersebut. Seperti contoh di sini kan dia menjelaskan bahwasannya sekarang ini banyak sekali orang yang berminat untuk belanja di marketplace. Itu intinya. Lalu yang keempat yaitu paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah kalimat yang utamanya berada di tengah-tengah paragraf. Bisa kita perhatikan contoh berikut ya. Udara di tempat ini sangat segar, pemandangan hijau. Di sini pas dijadikan tempat berfoto yang bagus karena terhampar luas. Kebun teh Kabawetan memang sangat menarik. Latar belakangnya banyak pemandangan yang indah. Baik teman-teman, bisa kita lihat lagi. Itu bagian yang diwarnai merupakan gagasan pokoknya. Jadi, kalau paragraf interatif ini gagasan pokoknya berada di tengah-tengah paragraf. Jadi di sini itu yang mau dijelaskan, di sana ada kebun teh yang sangat menarik sehingga bagus ditempatkan atau dijadikan objek untuk berfoto. Itu inti dari paragraf tersebut. Baik teman-teman semua, untuk jenis paragraf sudah selesai. Selanjutnya kita akan membahas tentang syarat paragraf. Paragraf yang baik merupakan paragraf yang dapat menyampaikan pikiran dengan baik kepada pembaca. Jadi maksudnya di sini itu teman-teman, paragraf yang baik atau bisa dikatakan baik jika pembacanya memahami apa yang disampaikan oleh pengarang dalam sebuah paragraf tersebut. Nah, apa saja syaratnya supaya paragraf itu menjadi sebuah paragraf yang baik? Yang pertama yaitu kesatuan atau unity. Yang dimaksud dengan kesatuan yaitu suatu paragraf yang dibangun dengan satu pikiran yang jelas. Jadi dari gagasan pokoknya diperjelas dari atas sampai ke bawah, itu harus berkesinambungan sehingga bisa dipahami oleh pembacanya. Lalu syarat paragraf berikutnya yaitu kepaduan. Kepaduan atau bisa disebut juga dengan koherensi. Kepaduan ini terwujud dari hubungan kompak antar kalimat pembentuk paragraf. Kepaduan yang baik itu terjadi jika hubungan timbal balik antar kalimat itu wajar dan mudah dipahami. Ada beberapa cara supaya paragraf mempunyai kepaduan yang kompak, yaitu dengan cara memakai kata ganti, kata penghubung, dan perincian serta urutan pikiran. Jadi dengan memakai cara-cara tersebut, pembaca yang sedang membaca paragraf yang kita tulis itu akan lebih cepat paham apa yang mau kita sampaikan. Nah, lalu kelengkapan suatu paragraf itu bisa dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat pokok. Jadi dari gagasan utama atau gagasan pokok dari suatu paragraf itu ditunjang lagi dengan kalimat-kalimat berikutnya dengan memperjelas dari kalimat pokok tersebut supaya apa yang mau disampaikan bisa dipahami atau dimengerti oleh pembacanya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah fungsi paragraf. Yang pertama yaitu memudahkan atau membantu pembaca dalam memahami gagasan utama dalam suatu karangan. Kedua, untuk memudahkan dalam pengembangan topik karangan ke dalam satuan unit pikiran yang lebih kecil.
Fungsi yang ketiga adalah untuk memudahkan dalam pengendalian variabel, terutama karangan yang terdiri dari beberapa variabel-variabel. Next, ciri paragraf. Yang pertama adalah setiap paragraf wajib mengandung makna, pesan, pikiran, atau ide pokok yang relevan dengan ide pokok keseluruhan suatu karangan. 2. Paragraf umumnya dibangun oleh sejumlah kalimat. Yang ketiga, paragraf adalah satu kesatuan ekspresi suatu pikiran. Dan yang keempat, paragraf adalah kesatuan koheren dan padat. Dan terakhir, pola pengembangan paragraf. Pola pengembangan paragraf merupakan cara seorang penulis dalam mengembangkan pola pikiran berupa pengembangan kalimat atau topik ke dalam kalimat-kalimat penjelas yang dituangkan dalam suatu paragraf. Masuk ke pola pengembangan paragraf yang pertama, yaitu klimaks dan anti-klimaks. Pola pengembangan ini berisi rincian gagasan paragraf mulai dari yang terbawah hingga yang teratas, atau bisa juga berisi rincian gagasan yang dimulai dari puncak menuju ke gagasan yang terendah. 2. Pola kausalitas. Pola ini merupakan pola paragraf yang berisi sebab akibat suatu hal, di mana sebab tersebut menjadi gagasan utama dan akibat menjadi penjelasnya. 3. Pola sudut pandang. Pola ini merupakan pola yang berisi sudut pandang seorang penulis terhadap suatu hal. Keempat, pola definisi luas. Merupakan pola yang berisi definisi suatu hal atau gagasan abstrak yang luas. Kelima, pola pertentangan. Pola ini berisi gagasan paragraf yang saling bertentangan satu sama lain. 6. Pola perbandingan. Pola ini merupakan pola yang berisi beberapa gagasan yang diperbandingkan satu sama lain. 7. Pola generalisasi, yaitu pola yang berisi simpulan umum dari beberapa gagasan khusus, atau bisa juga berisi pengembangan dari gagasan yang bersifat umum. 8. Pola analogi, yaitu pola yang berisi perumpamaan suatu hal dengan hal yang lainnya. Kesembilan, pola contoh, yaitu pola yang berisi contoh dari topik atau gagasan yang tujuannya untuk menguatkan gagasan tersebut. Dan terakhir, pola klasifikasi. Pola ini mengelompokkan suatu topik tertentu ke dalam kelompok tertentu juga, biasanya mengandung kata, antara lain, dibagi, dan sejenisnya. Dari presentasi tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwasanya paragraf memiliki 5 jenis pola paragraf. Yang pertama, ada paragraf dedukatif, yang kedua ada paragraf edukatif, yang ketiga ada paragraf dedukatif-edukatif, yang keempat ada paragraf interaktif, dan yang kelima ada paragraf tanpa kalimat utama. Dan di bagian pola pengembangan paragraf memiliki 12 jenis pola pengembangan, dan untuk syarat-syarat paragraf memiliki 2 jenis. Yang pertama ada kesatuan dan kepaduan. Hai teman di kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi dari kita. Semoga bermanfaat. Saya Lubis Saipudin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.